Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Zafitra. Saya dari TK 1B NIM 203110169. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas ilmu biomedik dasar kelompok kecil tentang sistem kardiovaskuler. Baiklah, sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari jantung, darah, dan paru-paru. Sistem kardiovaskuler ini mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut darah. Darah perlu kita kirim ke seluruh jaringan tubuh karena dua hal. Hal yang pertama yaitu darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Yang kedua, karena darah mengangkut zat-zat pembuangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh agar zat-zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh dengan cara menggunakan organ-organ ekskresi seperti paru-paru dan ginjal. Nah, baiklah. Fungsi dari jantung itu menciptakan sebuah tekanan yang berbeda. Fungsi jantung yaitu untuk memompa darah dan mengirimkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Jantung kita melakukan fungsi dengan cara menciptakan sebuah tekanan yang berbeda. Fungsi dari jantung yaitu untuk memompa darah dan mengirimkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Cara kerja jantung. Ketika jantung kita itu memompa darah, dia akan berkontraksi. Dan kontraksi tersebut akan menciptakan sebuah tekanan yang tinggi pada jantung. Dan lebih tinggi lagi daripada tekanan yang ada di pembuluh darah. Oleh karena itu, darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Jadi, kesimpulannya, jantung itu melakukan fungsinya dengan cara menciptakan sebuah tekanan yang berbeda. Nah, di sini ada gambar sistem kardiovaskuler. Jantung ini memiliki 4 rongga atau 4 ruangan. Ada 2 rongga yang disebut dengan atria, dan 2 rongga lagi disebut dengan ventricle. Fungsi dari atria ini adalah sebagai rongga jantung yang menerima darah dari pembuluh darah, dan seluruh pembuluh darah yang mengirimkan darah ke jantung disebut dengan atria, dan seluruh pembuluh darah yang menjauhi jantung disebut dengan arteri. Dan satu lagi, jika kita lagi ngomongin 2 rongga sekaligus, kita sebut dengan atria. Tapi jika kita ngomongin satu persatu, kita sebut dengan atrium. Jadi ada 2 atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima darah yang dulu kita sebut dengan darah kotor, atau darah yang kaya akan karbon dioksida tapi miskin akan oksigen. Dan atrium kiri ini memiliki darah yang dulu kita sebut dengan darah bersih, dan darah yang miskin karbon dioksida tapi kaya akan oksigen. Baiklah, di sini ada gambar sistem kardiovaskuler. Jantung ini memiliki 4 rongga atau 4 ruangan. Ada 2 rongga yang disebut dengan atria, dan 2 rongga lagi disebut dengan ventricle. Fungsi dari atria ini adalah sebagai rongga jantung yang menerima darah dari pembuluh darah, dan seluruh pembuluh darah yang mengirimkan darah ke jantung disebut dengan atria, dan seluruh pembuluh darah yang menjauhi jantung disebut dengan arteri. Dan satu lagi, jika kita lagi ngomongin 2 rongga sekaligus, kita sebut dengan atria. Tapi jika kita ngomongin satu persatu, kita sebut dengan atrium.
Jadi ada dua atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima darah yang dulu kita sebut dengan darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida tapi miskin akan oksigen. Dan atrium kiri ini memiliki darah yang dulu kita sebut dengan darah bersih dan darah yang miskin karbon dioksida tapi kaya akan oksigen. Baiklah, selanjutnya itu ventrikel. Ventrikel itu merupakan rongga jantung yang letaknya itu lebih inferior atau lebih bawah. Fungsi dari ventrikel kanan maupun ventrikel kiri adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, atrium kanan yang berisi darah kotor atau darah yang kaya CO2 dan miskin O2, darah kotor itu akan dialihkan ke ventrikel kanan. Dan ventrikel kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Dari jantung, ventrikel kanan ini akan memompa darah kotor melalui ke paru-paru. Artikel yang memompa darah dari arteri kanan ke paru-paru itu disebut dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Dan darah yang tadi dikembalikan ke atrium kiri, vena yang mengembalikan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri ini adalah 4 cabang pulmonalis. Di sini ada 4 cabang, yaitu yang 1, 2, dan 3, 4. Ada 4 cabang vena pulmonalis. Dan darah yang kaya oksigen yang berada di atrium kiri ini akan mengalir ke ventrikel kiri. Dan ventrikel kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung dan darah akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh kecuali ke paru-paru. Nah, baiklah, sampai disitulah penjelasan saya tentang sistem kardiovaskuler. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.